Shalom semua, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar semua? Baik, puji Tuhan. Yang menonton live pada hari ini, boleh kamu komen di bawah kah? Shalom, selamat pagi, good morning. Kita boleh tahu siapa yang hadir menonton live pada hari ini. Oke, saya bagi masa kamu dalam 10 saat. Untuk kamu komen di bawah, selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati apa-apa saja. Boleh? Haleluya. Oke, pada hari ini kita adalah combined service. Bukan combined service, sorry. Kita adalah separate service, yaitu BM saja pada hari ini. Puji Tuhan. Saya harap kita semua sehat, walaupun di mana kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau persiapkan hati kita mau berdoa dan ya kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih ya Bapa, karena anugerah-Mu ya Bapa, kami masih boleh berada, kami masih boleh bernafas ya Bapa Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan kami berdoa ya Bapa, di saat kami datang pada hari ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, walaupun jarak memisahkan kami ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau urapi setiap kami ya Bapa yang berada di rumah, yang berada di gereja, dan dimanapun kami berada pada saat hari ini ya Bapa, Engkau mempersiapkan hati kami ya Bapa untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan terutama sekali ya Bapa Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau persiapkan hidup kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita semua sudah bersedia untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom semua jemaat Tuhan. Shalom. Masa ada excited? Saya sangat excited, saya sangat bersemangat. Sebab kita tahu tadi pengurus katakan kebaktian pagi hari ini merupakan kebaktian pertama untuk tahun yang baru ini. Jadi mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Yang tidak dapat katakan type di sana haleluya. Haleluya. Oke, saya guna kesempatan ini juga mengucapkan selamat tahun baru Cina. Walaupun jemaat BM ada juga yang menyambut untuk Kayao Chin, untuk Fung, untuk Jeb, untuk Sesumamai, dan semua menyambutnya. Haleluya. Mari pas saat ini kita datang, kita memuji Tuhan kita. Siap sudah semua? Amin. Siap sudah semua? Haleluya. Haleluya. Mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Katakan na 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 na. Tidak kira kamu yang berada di rumah, kamu juga boleh ayunkan badan kamu, angkatkan tangan kamu bersama. Katakan sukacita. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Semua na 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 na, angkatkan tangan kamu. Na 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 sukacita bergelora
di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Kita angkatkan tangan Ku kita. memuji Tuhan, Kami puji Kau Tuhan. ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena Karena anugerahnya anugerahnya dan perbuatannya. gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati. Sekali lagi katakan gelora sukacita. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepukan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia berikan kita sukacita. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita mau menyanyi, kita mau bermazmur, kita mau tinggikan penjamin hidup kita yang benar. Amin. Di dunia ini kita punya penjamin, ibu bapa kita, orang tua kita sebagai penjamin. Tapi tahukah saudara-saudari, penjamin kita yang sebenar adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Di saat kita masih hutang dengan dosa, penjamin kita dan membayar kita dengan darahnya. Amin. Amin. Di saat kita susah, penjamin hidup kita memberikan kita kekuatan. Amin. Amin. Haleluya. Melihat pasal kita angkatkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau gunung batu kami Tuhan, Engkau keselamatan kami. Katakan, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. haleluya. Mari jemaat Tuhan, naikkan semangat kita pada tahun yang baru nih. Kita mau bersemangat di dalam Tuhan. Katakan, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. sebab kuasa-Mu Tuhan. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kau kota bentengku, Amin. tak akan ku ragu. Kau penjamin hidup kami. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan. kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu namun Tuhan. tangan-Mu Tuhan Haleluya. mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, Janji-Mu Tuhan. janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta
Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita yang benar. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Engkaulah penjamin hidup kami. Kami tak takut dan kami tak ragu. Sebab Engkau Tuhan yang dahulu, sekarang hingga selamanya. Kau tidak pernah berubah. Oh haleluya. Mari kita angkatkan untuk bahagian chorus. Kita naikkan sembah bagi Dia. Katakan, Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, semesta alam memuja, semesta alam memuja Kau Tuhan yang benar. Mari saudara-saudari kita angkatkan sembah kita. Kita naikkan nyanyian baru buat Tuhan kita. Kami sembah Kau Tuhan. Suruh semesta memujimu. Seluruh keluarga kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang benar. Selamanya Engkau tetap Allah. Oh haleluya. Kami menyembah. Sebab Engkau Allah yang tak pernah berubah. Engkau penjamin hidup kami. Engkau keselamatan kami. Kami menyembah-Mu Yesus. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Kau, Tuhan. Ya benar Tuhan. Kami ingin membawa seluruh keluarga kami juga untuk memuji dan menyembah Engkau. Setiap anak-anak kami juga akan menyembah Engkau Tuhan. Setiap generasi kami akan menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang benar. Engkau satu-satunya Allah. Engkau Alfa dan Omega. Kami sembah Kau Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Indah Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Haleluya. Mari pas saat ini kita pejamkan mata bersama saudara-saudari. Mari kita pejamkan mata kita. Kita menerima hadirat-Nya. Kita menerima kasih-Nya pada saat ini. Karena kasih Tuhan begitu besar sekali. Kasih Tuhan yang mampu untuk mengampuni. Kasih Tuhan yang sanggup menerima setiap kamu dan saya, saudara-saudari. Oh, terima kasih Tuhan.
Bapa yang baik, Kau Bapa yang sangat baik. Kau mengenal hati kami, Kau pedulikan hidup kami. Kau Bapa yang sangat baik. Oh. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Marilah naikkan sembah kita. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia Tuhan. Selamanya kami akan mengikuti Engkau Tuhan. Selamanya kami akan mengikuti setiap rancangan Engkau. Oh, haleluya. Haleluya.
dan hidup. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami katakan Kaulah jalan kebenaran dan hidup. Selamanya kami percaya padamu Tuhan. Kaulah jalan kebenaran dan hidup. Selamanya kami mempercayamu. Oh haleluya, Engkau tetap setia. Selamanya kami mempercaya pada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah jalan dan kebenaran, Engkaulah jalan kehidupan. Oh haleluya. Berserah dalam Engkau Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi kita katakan ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin, haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan Engkau adalah Allah yang setia dari generasi ke generasi. Pagi ini Bapa, bila mana kami menaikkan pujian ini, kami berdoa Tuhan, dan kami katakan kami juga mau setia dari generasi ke generasi, karena Engkau Allah yang terlebih dahulu setia terhadap generasi yang ada. Pagi ini Tuhan, kami mau berterima kasih sekali lagi kerana Engkau Allah yang tidak pernah melupakan setiap pribadi kami. Kami angkatkan hati kami, jiwa dan roh kami pagi dalam tangan Engkau. Dan kami berdoa Tuhan pagi ini biar Engkau yang membukakan hati kami untuk mendengar firman Engkau. Bukakan rohani kami, mata rohani kami, untuk setiap peneguhan, setiap dorongan, dan juga untuk setiap teguran yang datang dari Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik hari ini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. 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 Terima kasih saudari Aili dan juga worship team pagi ini. Saudara dan saudari, shalom dan selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Saya percaya Anda berada dalam keadaan yang cukup sehat, keadaan yang cukup luar biasa pagi ini, kerana Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita mulakan ataupun sebelum saya berkongsi dalam kongsian sebentar nanti, saya perlukan pertolongan, saya perlukan bantuan sedikit daripada setiap saudara-saudari yang ada bersama dengan saya pagi ini. Sekiranya kamu sekarang berusia, bukan sekarang, tahun ini, okay? Jangan kira bulan. Tahun ini kamu berusia di antara lingkungan umur 1 tahun, of course, yang 1 tahun tidak pandai main telefon lah. 1 tahun hingga 30 tahun, kamu boleh bagi saya nomor 1. Nomor 1, okay? Yang berusia dalam lingkungan 1 tahun hingga 30 tahun, beri saya nomor 1.
Manakala untuk mereka yang berusia 31 hingga 60. Okey, kita tidak ramai yang selepas 60 mungkin. 31 hingga 60 berikan saya nombor 2. Dan yang 61 tahun ke atas berikan saya nombor 3. Boleh? Okey, kamu boleh terus senang saja 1 ataupun 2 ataupun 3. Okey, berterusan. Okey, kita mau tengok golongan ataupun jemaat dalam lingkungan mana yang lebih ramai, yang bersama dengan kita hari ini. Okay, thank you. Okay, sekali lagi saudara-saudara, seperti mana yang telah dinyatakan awal tadi oleh pengerusi kita, bahwa ini adalah kebaktian pertama Jemaat BM dalam tahun 2021. Sama ada kamu sedar ataupun tidak, ini adalah kebaktian pertama kita. Okay, sebab itu ada ada statement, pernyataan yang mengatakan seperti ini adalah lebih baik. Hujan emas di hujan emas di negeri orang. Lepas tu dia bilang hujan batu di negeri sendiri. Kamu faham maksud dia? Tidak faham? Boleh tanya Dewan Bahasa. Bermaksud ada lebih baik untuk berada di rumah sendiri. Jadi hari ini saudara-saudari, seperti mana selalunya saya percaya, bila mana kita berkumpul bersama pagi ini, saya berkesempatan untuk melihat ada beberapa saudara-saudari yang lama, mungkin selama ini memperhatikan ataupun menyertai kita secara diam, tapi hari ini kita berkesempatan untuk melihat mereka memunculkan diri. Kita ada, saya tidak pasti siapakah ini, kita ada Melidra Robin, kita ada Safat, ataupun kita ada, ini saya tahu, Pet Artspiration, ini saya tahu, ini Cikgu Jamu. Dan juga ada saudara-saudari lain yang mungkin memang bersama dengan kita sebelum ini, tetapi mungkin mendiamkan diri. Hari ini saya sangat bersyukur kerana kita ada kesempatan sekali lagi untuk sama-sama mendorong, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kerana Tuhan kita itu baik. Amin. Saudara-saudari, kita kalau kamu lihat apa yang pastor telah post ataupun dia telah paparkan pada awal kebaktian kita, dia katakan bahawa tahun ini tema kita adalah #DOCS Generation, ataupun di dalam bahasa Melayu #generasi. Generasi, satu perkataan yang cukup indah, satu perkataan yang membawa maksud 1000 bahasa. Jadi pada bulan ini kita akan mendalami apakah itu generasi, apakah maksud generasi berdasarkan Alkitab. Kita melihat bahawa di dalam Alkitab dari buku Kejadian hingga buku Wahyu, kita melihat banyaknya perkataan, kita melihat banyak generasi. Generasi terawal hingga generasi yang kita boleh lihat di dalam Alkitab. Namun mungkin di dalam Alkitab mungkin dia tidak tulis perkataan ataupun dia tidak menggunakan perkataan generasi dengan kerap. Tetapi kalau kamu lihat ada satu perkataan, yaitu yang sama masuk dengan generasi adalah turun temurun. Perkataan yang sangat familiar kalau kita baca Alkitab, turun temurun, yang membawa maksud yang sama, generasi. Saudari Imui pada 2 minggu yang lalu telah memulakan kongsian atau memulakan tema kita, yang mana dia mengajar kita untuk mengerti ataupun mengikut budaya Tuhan. Mengikut budaya Tuhan. Tuhan telah menentukan apakah budaya yang dia mahu kita ikuti, apakah budaya yang dia mahu kita hidupkan. Kenapa? Kerana Tuhan mahu kita menghidupkan ataupun memiliki budaya seperti mana Tuhan sendiri, agar kita boleh menjadi saksi kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Agar kita boleh, bukan hanya orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi dari generasi ke generasi yang seterusnya sehingga Yesus kembali. Tujuan Tuhan mahu kita hidup di dalam budaya dia, agar kita menghidupkan budaya dia bukan hanya untuk generasi kita sahaja, tetapi kita juga menjadi saksi kepada orang lain dan juga generasi mereka. Kamu boleh lihat kesan dia, kita dan generasi dan seterusnya. Dan orang lain dengan generasi mereka dan generasi dia. Ia adalah begitu luas sekali, saudara-saudari.
Bermaksud dalam arti kata lain, Tuhan mahu memberkati kita. Okey, Tuhan bukan hanya mahu memberkati generasi saya sahaja. Tapi Tuhan mahu memberkati generasi selepas saya, anak saya, lepas itu cucu saya, cicit saya. So generasi ke generasi. Jadi Tuhan, ini adalah tujuan utama Tuhan. Kita lihat bukti yang kita boleh lihat dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dia bilang. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin, saudara-saudari. Satu perkataan firman Tuhan yang begitu jelas. Dia katakan bahawa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bermaksud melalui kamu, melalui saya, semua generasi yang kita ada akan mendapat berkat. Nah, saudara-saudari, saya percaya bahawa secara lumrahnya dalam hidup kita mahu berkat. Kita tidak mau kutukan. Kita tidak suka orang memberi kita sampah, tapi kita suka orang memberi kita hadiah. Betul? Jadi kita maukan berkat, kita tidak maukan kutukan. Dan hari ini berita baik untuk kamu dan saya bahwa Tuhan melalui kamu, melalui generasi kamu, Dia akan memberkati semua generasi selepas kamu. Saudara-saudari, tajuk kita hari ini pengarang kepada berkat generasi. Wow, sukar sekali untuk difahami. Pengarang kepada berkat generasi. Maksudnya di sini saudara-saudari, pengarang kepada berkat generasi bermaksud Tuhan adalah berkat. Tuhan akan membawa berkat. Tuhan akan memberkati dari satu generasi kepada satu generasi. Tuhan adalah pengarang. Tuhan adalah pemilik. Tuhan adalah penulis kepada berkat. Namun berkat ini bukan hanya untuk satu generasi, tapi ia adalah dari generasi ke generasi. Tuhan yang mulakan dari awal sehingga Yesus kembali. Dia akan mulakan, dia telah mulakan dan dia akan teruskan sehingga Yesus kembali. Berkat ini adalah dari generasi ke generasi. Ia tidak akan putus walaupun COVID-19 ini kelihatannya seolah-olah seperti mahu memutuskan perhubungan kerohanian kita sebagai satu keluarga. Saudara-saudari, kita harus sadar bahawa perbuatan Tuhan memberkati kita adalah cara Dia untuk menolong kita untuk memahami dan mengalami kebaikan Dia. Namun kiranya kita kita lupa, kita leka, kita boleh berfikir bahawa berkat yang kita ada hari ini adalah hasil dari usaha gigih kita. Tuhan mahu kita memahami kebaikan itu sendiri adalah kepribadian Tuhan. Pribadi Tuhan, Dia adalah baik. Jadi Tuhan mahu kita memahami itu. Sebab itu Dia memberkati kita. Agar kita boleh memahami bahawa wow, Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Tuhan saya adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan saya adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan bukannya apa yang saya miliki hari ini adalah hasil dari usaha gigi saya. Yes, kamu mungkin berusaha, kamu bekerja keras, tapi ia bukannya bergantung kepada diri kamu sendiri. Tapi ia adalah kerana kebaikan Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudari. Okey, saya mau lihat di sini kita ada dua, satu. Wow, ada satu. Obi, adakah kamu pasti kamu masih di satu? Oh yes, kamu masih di satu kan? Okey, ini kembali kepada apa yang saya kongsikan sebentar tadi saudara-saudari. Selain pada itu saudara-saudari, Tuhan memberkati kita juga agar kita juga boleh memberkati orang lain yang
memerlukan pertolongan. Agar di dalam proses kita membantu, menolong mereka, mereka juga akan menyatakan dengan bibir mereka, wow, Tuhan kamu itu baik sekali. Wow, Tuhan kamu itu luar biasa sekali. Nah jadi bila Tuhan memberkati kita, maka kita memberkati orang lain. Orang lain ini yang telah kita berkati, dia juga akan memberkati orang lain. Jadi kita boleh lihat kesinambungan dia, saudara-saudari. Bila Tuhan mula memberkati satu orang, kita boleh lihat kesan dia seterusnya. Saudara-saudari, namun begitu, peringatan untuk kamu dan untuk saya, bahwa pertolongan ataupun berkat Tuhan itu tidak datang secara rawak. Apa maksud rawak kan? Dia bukan datang secara rambang ataupun tidak tentu, tidak tetap. Tuhan menurunkan berkat-Nya apabila kita memilih untuk hidup dalam caranya dan mengikut budaya dia. Tuhan bukannya seperti yang kita masa Christmas tahun lalu kita main roda nama, tekan berhenti di nama Ken. Okeylah, tahun ini saya mau berkati Ken. Mungkin sudah masa dia untuk menjadi bapa. Okey, saya mau berkati dia. Tidak, dia bukan secara rawak seperti itu. Tetapi Tuhan akan memberkati kita apabila kita mengikut budaya dan apabila kita hidup di dalam rencana dia. Ada amin? Tidak ada berkat yang datang secara rawak seperti permainan roda nama. Contoh yang kita boleh lihat dalam Alkitab adalah Abraham. Apabila Abraham meletakkan imannya kepada Tuhan, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Kamu semua tahu kan, dalam Ibrani 6 ayat 13 hingga 15 kita baca. Ibrani 6 ayat 13 hingga 15. Okay. Kita baca ayat 13 hingga 14 terlebih dahulu. Kalau kamu ada Alkitab kamu bersama dengan kamu boleh baca bersama dengan saya dengan nada yang kamu mahu. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Wow, ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan memberitahu Abraham bahawa dia akan menjadikan dia berlimpah-limpah dan engkau membuat engkau sangat banyak. Bermaksud generasi dia akan bertambah. Generasi dia akan menjadi banyak. Kita lihat yang paling penting ayat 15. Ayat 13 hingga 14 ini bukannya berhenti di situ. Tetapi apa yang penting adalah kita lihat dalam ayat 15. Dia katakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin, saudara-saudari. Inilah maksudnya pengarang kepada berkat generasi kepada generasi. Tuhan adalah milik berkat itu. Tuhan sendiri yang telah memulakan berkat dari generasi ke generasi. Tanpa saya perlu menjelaskan dengan lebih detail, kamu tahu apa yang berlaku kepada Abraham dan generasi yang seterusnya. So itu maksudnya bahwa Tuhan adalah pengarang kepada berkat dari generasi pada generasi. Ketika anak Abraham, Ishak dan cucu Yakub terus mengikuti jalan Tuhan, Tuhan terus menunaikan janjinya. Beberapa generasi kemudian, Tuhan membawa bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, dari tanah yang Tuhan telah janjikan. Tuhan menepati janjinya walaupun melalui Raja Daud. Melalui Raja Daud, kamu tahu silsilah, betulkah itu? Okey, ada. Kita ada silsilah Yesus. Dan kamu tahu siapakah itu Raja Daud? Dari manakah? Kita melalui siapa? Abraham? Bukan. Melalui Yesus kita semua menerima berkat keselamatan yang juga berkat menjadi anak rohani bagi Tuhan. Nah, ini adalah berkat yang kita terima melalui Yesus. Kamu boleh lihat generasi itu tadi, Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya dan banyak. Okey.
mungkin lebih sukar untuk kita fahami, untuk kita tahu, tapi kita lihat Yesus. Dan dari Yesus kita menerima berkat keselamatan. Nah, ini dari generasi ke generasi. Saudara-saudari, dalam kecanggihan teknologi sekarang, setiap hari kalau kita tidak berhati-hati, kita boleh menerima ataupun kita boleh forward message yang tidak benar, message yang tidak betul, kan? Sebab itu selalunya kalau kamu dengar di radio, di TV dicakapkan dia dia katakan apa? Jangan forward ataupun jangan menyebarkan berita yang kamu tidak pasti ataupun berita yang tidak sahih. So dia cakap kamu untuk mendapatkan berita yang baik pergi kepada apa? Ada satu yang dicakap ada satu website yang dia suruh kita untuk kenal pasti sama ada berita yang kita terima itu benar ataupun tidak. Okay? So sebab kenapa? Sebab kita semua mau kan berita yang benar. Kita mau mendapat berita yang betul-betul. Wow, betul. Aili akan kahwin tahun ini. Bila saya katakan seperti ini kan, kamu yang mendengar betulkah itu ataupun itu berita yang tidak benar? Kamu mau sesuatu yang benar. Kamu mau cerita yang benar, betul saudara-saudari? Kira kita tidak mau ditipu. Kita bukan orang yang suka ditipu. Kita mau berita yang benar. Jadi sama juga saudara-saudari. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, dia bilang kan. Nah jadi kita mau sesuatu yang benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Dia tidak pernah tidak menyatakan apa yang dia janjikan. Cuma masa yang berbeza ataupun cara yang berbeza. Jadi Tuhan kita adalah, dia bukan Tuhan yang palsu. Dia adalah Allah yang benar dan berpegang kepada janjinya. Dan ini terbukti saudara-saudari, karena Tuhan telah memberkati pelbagai generasi. Bila kita hidup di dalam jalan dan juga rencana Tuhan. Jadi secara praktikal, bagaimana saya boleh mengalami, bagaimana kamu dengan saya boleh mengalami berkat generasi, okay? Berkat ataupun mengalami berkat dari generasi ke generasi. Karena Tuhan itu adalah pengarang kepada berkat generasi ke generasi. Ada dua perkara yang kamu dengan saya boleh lakukan. Yang pertama, menabur janji Tuhan ke dalam hidup Anda. Saudara-saudari, saya termiss firman Tuhan yang pada awal itu yang saya masukkan, yang saya baca sebentar tadi, itu adalah firman Tuhan yang dikongsikan oleh saudari Imui 2 minggu yang lalu, dan kita akan lihat, dan hari ini sebenarnya hari ini kita juga akan merujuk kepada firman Tuhan yang sama. Oke, sayur kecil-kecil, sayur sawi dan sebagainya. Hampir setiap hari saya akan pergi kepada biji benih yang saya telah tabur dan saya akan memperhatikan pertumbuhan biji benih itu. Apakah yang akan berlaku kepada selepas 3 hari? Apa yang akan berlaku? Selepas 5 hari, apa yang akan berlaku? Dan hampir setiap hari saya memperhatikan pertumbuhan biji benih itu. Dan saya sadar, saudara-saudari, ia memerlukan masa yang lama untuk saya menuai hasil daripada tanaman saya itu tadi. Saya perlu menunggu hampir 1 bulan untuk saya mendapat hasil ataupun menuai tanaman saya itu tadi. Jadi begitu juga dalam hal ini. Bila kita mengatakan menabur bermaksud kita tabur dan kita perlu tunggu. Ia mengambil masa. Bagi tahu saudara-saudari kamu di dalam ruangan komen. Bagi tahu mereka memerlukan masa. Velerita Lodin. Wow, kamu dalam golongan 1. Apa kabar? Kamu di sana. Macam lama sudah kita tidak jumpa kan? Itu saudari Lucy perlukan pembantu untuk COP. Nah, mungkin masanya untuk kamu membantu dia, kan? Betul tak Lucy? Ya, dia bilang betul. Jadi memerlukan masa saudara-saudari. Menabur itu untuk yang memerlukan masa. Untuk melihat dan mengalami janji Tuhan, ia memerlukan masa. Sebab itu saudara-saudari, orang selalu katakan, makan mie Maggi itu tidak sehat, tidak bagus.
Makanan segera KFC kah, segera begitulah, dibilang enggak bagus. Nescafe 3 in 1, enggak bagus. Dia bilang, kenapa? Sebab itu cepat punya. Masak sekejap, boleh siap makan sudah. Sebab benda yang cepat ini enggak bagus. Jangan kau pikir kau cepat, baru kerja kau sudah ada girlfriend, kau bilang kau hebat. Enggak bagus itu. Sebab firman Tuhan memberitahu kita untuk kalau kamu mau mendapat sesuatu yang bagus, kamu perlu menabur dan tunggu. Hari ini saudara-saudari, mungkin ada di antara kita berdoa, kita mau memiliki cahaya mata. Tapi kelihatannya belum ada apa-apa tanda. Hampir setiap bulan kita pergi cek kita punya kalender. Macam aku lambat sedikit, lambat 2 hari. Aku pergi belilah itu test kit. Tes. Masa mau tes, hari ini pula saya terkena contohnya. So kita menunggu. Tetapi berbaloi saudara-saudari apabila kamu menunggu. Karena Tuhan akan memberikan kamu anak yang akan menjadi berkat kepada orang lain. Mungkin ada di antara kita sini kita sedang menunggu pasangan kita. Bila kita tengok Facebook, FB, kawan kita, Insta, kawan kita yang kawan rakan-rakan sama se-university kita. Ada 3 sudah anak diorang, aku ini belum lagi ada girlfriend, langsung tidak ada. Jangan risau, jangan resah, jangan gelisah. Karena penungguan kamu itu berbaloi. Dan saya percaya masa kamu menunggu, kamu menabur. Kamu perlu ingat konsep menabur itu. Kamu perlu memahami apakah masuk menabur itu. Bukan bermaksud kamu berpeluk tubuh. Kamu menunggu tanpa melakukan apa-apa. Bukan maksudnya seperti itu. Jadi kiranya ada di antara kamu di sini, kamu melayani, kamu setia, kamu menunggu janji Dia untuk pasangan hidup kamu. Kamu tidak rugi sedikit pun, Aili. Tidak rugi sedikit pun. Walaupun kamu rasa, wow, orang yang sebaya saya sudah mendapat 3 anak. Rugi saya. Lambat betul saya. Tidak rugi sedikit pun. Karena apa? Karena pasangan kamu itu bukannya second hand. Karena pasangan yang akan kamu dapat itu, kesian aku sama saudari ini. Inilah saya bagi kamu yang second hand. Bukan, tapi Tuhan telah reserve, Tuhan telah menyimpan, Tuhan telah memelihara yang terbaik untuk kamu. Dia hanya akan bagi, saya bagi kamu karena saya rasa kamu boleh menangani saudari ini sudah. Barulah Tuhan akan memberikan kepada kamu. Kalau hari ini kamu pikir kamu mungkin tidak nampak, sebab mungkin Tuhan rasa kamu sendiri pun kamu tidak boleh tangani hidup kamu. Bagaimana kamu boleh menangani satu lagi hidup? Jadi tidak rugi. Bagi tahu saudara-saudari kamu yang masih single di ruangan komen itu. Bagi tahu mereka, saya tidak tahu siapa yang single di sini. Bagi tahu mereka, Dylan, Anthony. Dylan, Anthony lain lah. Tidak mau cerita Dylan. Yang lain, bagi tahu kamu tidak rugi walaupun kamu hari ini masih single. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu adalah untuk semua kita dari generasi ke generasi. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu sekarang menabur, kamu sekarang percaya, kamu sekarang melayani, kamu sekarang mengikuti jalan Tuhan. Ada amin? Ada amin kah untuk yang single? Amin, haleluya. Tuhan mendengar amin kamu itu tadi. Sebab bagi Tuhan tidak ada kelambatan yang tidak bersebab bagi mereka yang mengasihi dan percaya kepada Dia. Janji Tuhan layak dinantikan, haleluya. Janji Tuhan itu layak dinantikan. Di sini kita harus memahami saudara-saudari, jika sebuah janji diberikan, maka sebuah penungguan diperlukan. Betul? Jika sebuah janji diberikan, maka sebuah penungguan diperlukan. Kalau boyfriend kamu bagi tahu kamu, berjanji dengan kamu, kita jumpa di Center Point. Jam 11. Jam 11.15 boyfriend kamu pun belum sampai. Jam 11.30 kamu tetap menunggu. Kenapa? Karena sudah ada janji.
Jadi bila Tuhan berjanji akan memberkati kamu dan saya, memang perlu untuk menunggu. Saudara-saudari, menabur perlukan 3 perkara ini, okey? Menabur, maksud saya menabur. Bila menabur untuk maksudnya menabur berkat, kamu perlukan 3 perkara ini. Yang pertama, percaya. Percaya bermaksud memiliki iman terhadap janji Tuhan. Jangan ragu-ragu. Mudah bagi kita untuk percaya pada janji Allah jika harapan kita terkabul atau hidup kita senang sahaja. Namun apa yang kita harus lakukan agar mampu berpegang pada janji Tuhan dalam situasi yang sulit? Kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita harus percaya dengan iman, okay? Walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum merasa. Hidup kita sebagai orang Kristian haruslah hidup yang dipimpin oleh iman. Sebab itu banyak lagu yang menyanyikan tentang iman. Banyak lagu yang mana mau memperkasakan iman kita. Dalam doa kita sentiasa berdoa, Tuhan berikan saya iman. Besarkan lagi iman saya dan sebagainya. Kenapa? Karena meskipun kita tahu ada masa dalam masa depan kita tetap akan berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, percaya. Pertama, yang kedua, lakukan ataupun hidupkan, okey? Hidupkan. Menghidupkan ataupun melakukan apa yang telah Tuhan janjikan. Hidup seolah-olah kita telah menerima berkat Tuhan tadi. Saya mau kongsi satu saudara-saudari. Sekarang saya mengajar kita semua dan termasuk saya bahwa kita mahu menabur berkat, okey? Kita mahu menabur. Maksudnya kita mahu menghidupkan. Mungkin sekarang kita belum mengalami berkat itu, tapi kita mau menabur agar kita terus percaya. Okay, saya mau percaya, saya memiliki iman, Tuhan akan menyediakan terbaik untuk saya, memberikan terbaik bagi saya. So kita percaya. Lakukan itu bagaimana pula. Saya sentuh dalam satu aspek sangat penting bagi kita dalam hal persepuluhan. Menabur. Okay, menabur dalam berkat. Kita mungkin berfikir bahawa menabur berkat itu bermaksud kita hanya terima. Kita harus terima. Tapi dalam hal melakukan ataupun menghidupkan, saya mahu sentuh tentang hal persepuluhan. Karena saya percaya berkat bukannya datang hanya dengan menerima duit ataupun sumber keuangan daripada Tuhan. Tetapi berkat boleh datang dalam pelbagai cara. Saya tidak pasti dengan kamu, tetapi ini yang saya lakukan setiap tahun, terutamanya bulan Januari ini yang akan saya lakukan. Saya akan print ataupun saya akan login kepada bank account saya sendiri. Saya akan cek balik setiap bulan, bilakah ataupun pernahkah saya termiss persepuluhan saya. Setiap tahun saya akan set, sebab kalau bagi saya memang buat standard instruction. Maksudnya akan deduct secara automatik dari bank account saya. Jadi saya risau kiranya saya termiss. Jadi saya akan print dan saya akan lihat. Seperti mana tahun lalu, saya termiss 3 bulan. Saya lupa bulan mana satu, tetapi kerana berlakunya perpindahan dari kita punya Standard Chartered Bank pergi Public Bank. So saya fikir saya punya SI masih lagi berterusan, tapi saya tidak buat dalam Public Bank. Saya termiss 3 bulan. Macam mana saya tahu? Seperti mana saya katakan, saya print dan saya tahu saya termiss 3 bulan dan saya bayar balik. Jadi ini caranya untuk kita hidupkan. Kita mau Tuhan memberkati kita. Tapi kita harus ada tindakan dari kita terlebih dahulu. Maka ini yang saya lakukan dalam hal persepuluhan saya. Saya tidak tahu bagaimana dengan kamu saudara-saudari. Saya bukan mengatakan, ini adalah hutang kamu dengan Tuhan. Tidak. Tapi ini adalah perintah daripada Tuhan. Bahwa Tuhan mahu kita menghormati persepuluhan kita daripada Tuhan. Ini yang saya lakukan, saudara-saudari. Saya hidupkan. Okay? Saya tahu kamu ada cara yang lain dan sebagainya. Dan saya mau mendorong kita agar kita sentiasa
setia dalam hal persepuluhan kita. Karena ia adalah di antara kamu dengan Tuhan. Bukan di antara kamu dengan pemimpin kamu dengan saudara-saudari kamu, bukan. Tapi ia adalah di antara kamu dengan Tuhan. Ingat, Tuhan memberkati kita apabila kita hidup dalam jalan Dia, mengikut cara Dia, mentaati Dia. Ada amin? Amin. Oke, mungkin kamu selepas ini kamu boleh print balik, cek balik kamu punya persepuluhan, ataupun kamu termiss dan terkurang. Naik gaji sudah kan setiap tahun, mungkin kalau tahun lalu SI saya seperti ini, tahun ini saya perlu naikkan sebab bos saya sudah naikkan gaji saya. Bukannya dari tahun pertama SI sampai 3 tahun kemudian gaji sudah naik 2-3 kali, persepuluhan masih tetap sama. Nah, seperti mana saya katakan, dia adalah di antara kamu dengan Tuhan. Tapi sebagai pemimpin saya ingin guna masa ini untuk mendorong kita untuk sama-sama mentaati firman Tuhan, sama-sama menghidupkan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Yang ketiga adalah mengingati. Mengingati. Kesibukan hidup kita dan kesibukan kita terhadap agenda sendiri boleh menyebabkan kita lupa akan apa yang Tuhan telah janjikan. Kesibukan kita hari ini. Tidak kira kita berada dalam situasi yang bagus ataupun situasi yang tidak bagus sekalipun, ingat akan kebaikan Tuhan yang pernah kita kecapi walaupun kebaikan itu adalah kecil. Memiliki harapan yang kuat akan janji Tuhan. Ingat, saya percaya kamu ada banyak cara untuk kamu mengingati kebaikan Tuhan. Mengingati bagaimana Tuhan sentiasa memimpin kamu, sentiasa memberi pertolongan kamu. Karena Tuhan itu adalah tempat kamu meletakkan pesandaran kamu sepenuhnya. Saya akan pergi pada poin saya yang kedua. Menabur. Bila kita menabur, pastinya kita akan menuai. Amin. Bila kita menabur, pastinya kita akan menuai. Kedua, menuai berkat Tuhan dari generasi ke generasi. Ini adalah cara bagaimana kita boleh mengalami berkat Tuhan dari generasi ke generasi. Pada awal tadi kita tabur. Nah, jadi sekarang adalah giliran untuk kita menuai berkat Tuhan dari generasi ke generasi. Selagi dunia masih ada, maka hukum tabur tuai tetap akan ada. Bermaksud tabur memang akan tuai. So hukum ini, siapa yang menabur dalam hidup ini, pastilah ia akan menuai. Ini firman Tuhan, banyak firman Tuhan yang menyatakan tentang ini. Kamu boleh cari sendiri. Menabur kebaikan akan menuai keburukan. Salah. Menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Menabur yang buruk, maka kamu akan menuai hal yang buruk juga. Setiap petani sangat tahu prinsip ini. Bahkan saya yang bukan petani ini pun tahu prinsip ini. Bahwa jika kita menabur jagung, maka kita akan menuai jagung. Kalau kita menabur cili, padi, maka kita akan menuai cili padi. Bukannya cili geronong. Tahukah apa itu cili geronong? Yang bulat itu. Jadi dibilang kalau kita menabur semangka. Ini bahasa apa ini? Bahasa Iban. Kalau kita menabur biji semangka, kita akan menuai apa? Watermelon. Kita memang akan menuai tembikai. Semangka lah yang akan kita tuai. Jadi apa yang kita tuai, itu yang akan kita tabur saudara-saudari. Ini adalah prinsip yang tidak boleh dinafikan oleh siapa-siapa. Jadi kalau dalam generasi ini kita menabur sesuatu yang positif, maka kita juga akan melihat generasi yang ada, generasi selepas kita, generasi selepas kita akan menuai sesuatu yang positif. Kalau setiap hari di rumah kita dengar ibu bapa kita melemparkan bahasa-bahasa kesat, bahasa-bahasa yang tidak indah, maka secara tidak langsung kita juga terikut-ikut. Betul ke tidak? Coba kamu lihat dalam keluarga kamu sendiri. Kamu dengan generasi bapak kamu. Apa yang bapak kamu cakap, apa yang bapak kamu ajar, gaya hidup mereka, kamu akan ikut. Sebab apa? Sebab mereka menabur benda itu setiap hari. Dan yang terhasil benda itu. Jadi bayangkan saudara-saudari, kalau dalam sekarang generasi saya hari ini, kita memberikan dorongan, sokongan, perkataan yang bagus, yang baik pada generasi selepas kita.
Kamu boleh lihat apa yang berlaku kepada generasi itu. Mereka akan menjadi orang yang berpikiran positif. Kenapa hari ini ada di antara kita rasa kecil, kita rasa kita tidak boleh lakukan. Ya mungkin adalah karena dari kecil kita ditabur dengan perkataan, ih mana kau boleh, nggak boleh bakau itu, tengok pindik lagi, nggak boleh. Diam-diam bakau, kalau kau nak pandai jangan cakap, diam-diam sana. Bikin malu mak bapak saja. Kalau mak bapak kita cakap benar seperti itu, maka kita akan apa yang akan terjadi dengan kita? Bukan saja pindik secara fisikal, dalam sana pun pindik. Jadi saudara-saudari, kalau kita tabur pada generasi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang mentor, sebagai seorang ibu bapa, kalau kita menabur sesuatu yang positif, wah kamu boleh bayangkan apa yang akan berlaku pada generasi selepas kita. Semua ini saudara-saudari kita ada peranan. Tidak kira kamu adalah di dalam lingkungan umur 1 yang kamu pilih ataupun 2 ataupun 3. Semua kita terlibat. Kita menabur. Kita perlu menabur sesuatu yang positif. Karena kita mahu menuai sesuatu yang positif. Ingat menti di bawah kita, orang yang kita jaga. Apa yang keluar pada mulut kita, semua itu adalah sangat penting. Kalau kita hari ini, kita orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Generasi kita juga akan menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau kita adalah orang yang selalu menjadikan Tuhan sebagai pilihan terakhir kita, generasi selepas kita juga akan menjadikan Tuhan pilihan terakhir mereka. Peribahasa Melayu mengatakan apa? Mau teka? Kemana tumpahnya kuah kalau aku bukan ke atas nasi. Dikatakan seperti ini. Jadi kemana akan jatuhnya cara ataupun gaya hidup yang kita letakkan, yang kita jalani. Bergantung kepada saya dan semua kita di sini. Jadi bagi tahu dengan satu sama lain, sebab itu kamu adalah sangat penting. Bagi tahu saudara-saudari kamu di sini. Priscilla, JP, kamu adalah penting. Sharon, kamu adalah model kepada Joy, baby girl kamu. Bagaimana kamu mengasihi, bagaimana kamu berteriak, bercakap di depan antara satu sama lain. Ia adalah model kepada anak perempuan kamu. Bagi tahu saudara-saudari kita di sini, saudara-saudari. Namun saudara-saudari, jangan pula kita berpikir bahwa Tuhan, memandangkan Tuhan akan memberkati kita dari generasi ke generasi. Yes, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik. Dia mau memberkati kita dari satu generasi ke satu generasi ke satu generasi tanpa putus. Namun begitu, ia bukan bermaksud kita tidak melakukan apa-apa. Ia bukan bermaksud ia akan datang begitu sahaja. Tetapi kita perlu taat, kita perlu menjalani hidup kita. Kita perlu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita perlu mentaati Dia. Oke, ini tidak akan berlaku. Ingat bahwa kita hanya akan menuai apa yang kita tabur. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Sebab itu kalau kamu lihat dalam firman Tuhan, dia katakan, ada satu firman Tuhan yang dia katakan, kalau kamu tidak mahu bekerja, jangan makan. Buku Tesalonika. Dia bilang kalau orang yang tidak mau bekerja jangan makan. So bermaksud kalau kamu mau dapatkan sesuatu, kamu harus tabur. Kalau kamu mau menuai sesuatu, kamu harus tabur. Jadi saudara-saudari, saya akan akhiri kongsian firman hari ini dengan satu kenyataan. Ada satu lagi berkat terbesar yang Tuhan telah berikan kepada umat manusia. Pada semua orang yang percaya kepada Dia, yaitu berkat rohani di dalam Kristus. Berkat rohani ini seharusnya diturunkan dari satu generasi ke satu generasi, yaitu keselamatan. Keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ini adalah Galatia 3 ayat 13. Tuhan telah redeem, Tuhan telah menebus kita.
dari kutukan. Tuhan telah menebus kita dari kutukan. Ini adalah dan memberikan kita keselamatan yang selama-lamanya. Jadi ini adalah berkat rohani yang terbesar untuk kamu dan saya hari ini, saudara-saudari. Yang tidak boleh kita miliki, yang tidak boleh kita perolehi dengan usaha kita. Tidak kira berapa banyak Alkitab, berapa kali kita menghabiskan Alkitab yang kita baca. Berkat keselamatan ini bukan diukur seperti itu. Tapi ia datang karena kasih karunia Tuhan untuk kamu dan untuk saya. Dan kita mau saudara-saudari bahwa berkat keselamatan ini bukan hanya dikecapi oleh kita. Tetapi kita mau generasi selepas kita dan generasi selepas mereka akan menerima berkat keselamatan ini sehingga Yesus kembali kali kedua untuk membawa kita kembali kepada Bapa kita di surga. Setiap kita, sama ada kita adalah ibu bapa ataupun yang masih single, saya percaya ada satu hari nanti kita memiliki tanggung jawab ini. Bermaksud kita bukan selepas saya, tidak ada orang lain lagi, saya tidak kisah apa yang berlaku dengan saya. Hidup saya berakhir seperti mana saya tidak kisah. Kita tidak ada orang yang seperti itu. Karena ada generasi yang selepas kita, yang mana kita perlu turunkan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita pada awalnya. Nah, jadi kalau kamu dan saya kita tidak setia, kita tidak tahan uji, kita tidak boleh bertahan dengan percobaan yang ada di sekeliling kita, dengan godaan yang menggoda kita. Ingat apa yang berlaku dengan generasi selepas kita. Jadi kita mau keselamatan, berkat keselamatan dari Yesus ini. Mungkin bermula dari kita, seperti mana saya, ibu bapak saya bukan orang yang percaya. Tapi generasi saya adalah orang yang mula percaya. Ia bermula dengan saya. Dan saya harap ia tidak berakhir dengan saya. Dan saya berdoa agar generasi saya, generasi mereka, generasi selepas mereka akan mengalami kebaikan Tuhan sehingga Tuhan kembali. Amin. Saudara-saudari, ini saja yang saya mau sampaikan pagi ini. Saya harap kamu diberkati karena Tuhan kita itu sendiri adalah Tuhan yang begitu baik. Ingat bahwa Dia mau memberkati kamu dengan saya, asalkan kamu dan saya melakukan kehendak Dia, hidup mengikut budaya Dia, mentaati firman Dia. So ini saja yang saya ingin sampaikan pagi ini saudara-saudari, dan Tuhan memberkati kamu dan kita akan jumpa dalam masa yang akan datang. Terima kasih dan Tuhan memberkati kamu. Jumpa lagi. Bye-bye. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Sis Momoy karena menyampaikan firman Tuhan sebentar tadi. Dan banyak yang kita pelajari pada hari ini, yaitu berkenan dengan berkat Tuhan kepada generasi dan generasi yang akan datang. Bukan melihat, kita akan pengumuman. Oke, pengumuman pertama adalah Global Prayer pada 26 Februari hingga 4 Mac. So, kamu orang boleh daftar ataupun mengikuti yang tertera di atas sana, yaitu Zoom. Link akan diberikan melalui live leader. Nanti live leader akan post di dalam grup pada 26 Februari pada Jumat jam 8 malam. So seterusnya, Global Service Kebaktian Ahad Gabungan pada 7 Mac, yaitu bulan depan. So kita akan mengadakan Global Service pada 7 Mac yang akan disampaikan oleh Pastor Wilson.
Wilson Lim, sorry. So, ya nanti kita akan nantikanlah nih. Seterusnya, yaitu Sunday Service On-Site. So, kita akan mengadakan Sunday Service On-Site, yaitu boleh datang ke gereja bermula daripada 7 Mac 2021, dan masa dia adalah seperti yang tertera di kaca TV Anda, yaitu pada English Chinese Service 9.30, BM Service 11.30, kalau Combined Service jam 9.30. Oke, seterusnya. So 28 hari bulan, yaitu minggu depan, kita akan buat separate lah. So BM kita akan mengadakan kebaktian pada jam 11.30. Ingat, 11.30 minggu hadapan. Oke, seterusnya. Oke, registration open pada 1 Februari yaitu Global Fest. So kamu boleh register di laman web yang tertera di kaca TV Anda. Boleh tengoklah melalui Do It Now. Oke, seterusnya. Dan kamu juga boleh memberikan melalui online banking lah. So kamu boleh lihat, kamu boleh gambar, dan kemudian kamu akan boleh transfer melalui offering lah. Oke, demikian saja. Itu saja pengumuman kita pada hari ini. So kita mau tutup kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kebaikan Engkau, kami dapat bersama-sama lagi ya Bapa pada hari ini. Kami puji Tuhan karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga terlebih lagi mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, ajar kami ya Tuhan Yesus untuk terus menuruti firman-Mu ya Bapa, menuruti kehendak-Mu ya Bapa, agar berkat daripada Engkau ya Yesus terus mengalir dalam kehidupan kami, mengalir dalam keluarga kami ya Tuhan Yesus, agar Engkau terus bersama-sama dengan kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa ya Bapa agar penyertaan Engkau sepanjang hidup kami terus bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dan kami tidak lupa juga buat jemaat-jemaat yang tidak sempat hadir ya Bapa pada hari ini. Engkau juga memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, dan Engkau terus jauhkan kami ya Bapa daripada sakit penyakit yang menimpa dunia ini ya Bapa, agar kekuatan kami dapat daripada Engkau ya Tuhan, perlindungan kami dapat daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami tutup ibadah kami pada hari ini ya Bapa, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. So jangan log out dulu, kita lihat pengumuman yang ada di video ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hi HIM family, I'm Pastor Lailim. I really thank God for each one of you. I trust you are well. Now on behalf of the HIM eldership, I'd like to invite you and encourage you to join us for a week of fast and prayer during the Global Fest. Why fast and pray, you might be asking. Our hearts are to advance God's kingdom. Therefore, let's cry out to the Lord in prayer to show us how, as well as to receive His empowerment. It is God's kingdom, it is His church, and His church has to be established according to His word and in His ways. For all glory belongs to Him. Now the theme of fast and prayer this year is on pioneering. I sincerely believe pioneering is birthed out of passion for Jesus, a passion for people, and a passion for the Great Commission. So let's humble ourselves before the Lord and seek His face during this time of fast and prayer. You may be asking me next question, where can I get these prayer points? Well, all the prayer points will be provided for you throughout the HIM website and several social media platforms very soon. When is this happening? HIM Global Fast and Prayer shall start from the 26th of February until the 4th of March.
each night at 9:30 p.m. Brisbane time for half an hour. Please check what time it would be for you in your local time. Now, because we are a global family, there are time differences, and so each session will be recorded so that you can still participate in prayer. And we would really appreciate you being involved. Each night, we will have various HIM pastors and leaders who will lead us online via the HIM Facebook Live. More information will be provided to you soon via our HIM website. So, can I encourage you? Let's commit this year of 2021 to the Lord in prayer. Let us believe God to guide us that this year would be a fruitful year, a transformative year in HIM as we partner together in unity as well as wholeheartedly before the Lord. In Psalm 105 verses 3 to 4, it says, "Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continuously." God bless you, HIM family. I want to invite you. Let's come together. Let's seek the face of God. Thank you. Hello, my name is Steve Mark Mundala from Hope Haugesund, Norway. I am the leader of this church. I would like to talk about pioneering and church planting. We started at a church in 2007 in Haugesund area, and we started as a small group, a life group. And during those time, we just talk about Jesus Christ. We talk about the Word of God. We talk about fellowship, caring other people. And as we do this, caring other people, discipling them, we grow. And yes, we experience some difficulties as well, hardship, because our church is mainly composed of contract employees and au pairs. And au pairs means they are a cultural exchange in our country. And they stay only in Norway for 2 years, and later on they will move to the place they want to go. And for maybe 4 to 5 years, people come and go, and it discourages us. But I praise God because the Hope Church really encouraged us to really move forward, to see the fruit instead of what is happening. Because still, even though many people left us, still a lot of people live also to support the church. And at the same time, we see the fruit as well about leaving us, because our sister is very committed to Christ, committed to Hope the church as well, has started the Hope Madrid in Spain. And right now they are starting they started also a small life group, and they grew as well from 1 life group to 2 life group. And right now they are composed around 20 people at the moment. And not only that, since in our town, Filipinos usually compose around 500 people, and we as a Filipino, we naturally come together as Filipinos. So what we did is we challenged the life group leaders, we challenged every members of the church to really step out from our comfort zone and invite everyone else, not only Filipinos but everyone else, Norwegians, Brazilians, and other nationalities. So as I challenged them, they accepted also this challenge, and they come out from their comfort zone. And then we meet Brazilian, we meet Norwegian, and now because of this, we started pioneering also life group of Brazilian and life group of Norwegians. So because of this discipleship, and because we believe that the gospel is not only mainly for Filipinos, but the gospel is for everyone else.
And I believe that hearing God's voice is very important as well. That's why in pioneering we develop this community of caring. We develop of this community of really understanding the Word of God and hearing God's voice, so that we can help and make the pioneering work effectively with the guidance of the Holy Spirit. And I would like you to continue to pray for us, especially in Norway, so that we could spread the gospel furthermore around us in the city and around our nations in Norway, wherever God wants us to put. So, thank you, and God bless.